Programmable Logic Controller. Di era otomasi industri, Programmable Logic Controller banyak digunakan di industri karena memiliki berbagai keunggulan. Yang pertama itu efisien. Programmable Logic Controller dapat mengontrol flow di industri dengan efisien. Lalu yang kedua, ada aktualisasi data, di mana data bisa dibaca dengan aktual dan akurat. Lalu ada lagi keunggulan lain, di mana pemantauan data bisa terjadi secara real time. Nah, di sini kami dari tim OTM Aeon Politeknik Manufaktur Bandung memiliki satu buah sistem, di mana kita membuat sistem pencampuran cat. Nah, sebelum kita melakukan demonstrasi pada proyek yang sudah kita buat, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Electra Expo 2026 karena di sini memberikan tempat bagi kita untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami. Nah, kami dari tim OTM Aeon Politeknik Manufaktur Bandung, saya Rio Muhammad Urfiansyah Putrasari bersama rekan saya Dan saya Ferry Aditya. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari kerja kami. Jadi di awal ini kita terdapat screen welcome di mana terdapat logo dari instansi beserta judul dan nama tim. Lalu di screen selanjutnya kita mendapati nama dari sistem yang kita buat, yaitu Paint Production Control System Workflow. Lalu di sini kita disuruh untuk sebagai operator disuruh untuk memasukkan username dan password dengan menekan tombol next. Seperti ini untuk tampilan dari input username dan password. Di sini kita coba username-nya Paulinus 2026 sebagai operator dan password. Setelah username dan password dimasukkan, kita menekan tombol next untuk ke screen selanjutnya. Nah, di sini terdapat sistem di mana sistem tersebut merupakan sistem pencampuran antara 3 warna cat untuk menghasilkan satu buah warna di akhir. Di sini sistem kondisi awal preparation itu terdapat lampu kuning yang berkedip dan konveyor mati. Lalu untuk menjalankan sistem dilakukan penekanan tombol reset selama 3 detik. Setelah 3 detik, sistem sudah bisa dijalankan, ditandai dengan lampu hijau yang menyala dan lampu kuning yang berkedip tadi sudah mati. Lalu kita memilih untuk order di sini. Nah, order itu dilakukan dengan selektor di sini, di mana terdapat 4 jenis order yang bisa dilakukan. Yang pertama itu manual, semua warna, lalu ada otomatis warna merah, lalu ada otomatis warna biru, dan lalu ada otomatis warna kuning, di mana untuk manual semua warna akan mencampur semua warna yang ada. Lalu di sini ada jumlah order, di mana jumlah order tersebut akan mengindikasikan seberapa banyak jumlah order yang akan dibuat. Di sini kita masukkan saja 2. Setelah kita masukkan 2, lalu menu di close, dan ini siklus order manual, di mana kita menekan tombol start, lalu kaleng bergerak ke arah pengisian warna pertama, dan setelah mencapai sensor, kaleng berhenti, lalu harus ditekan lagi tombol start untuk mengisi kaleng seperti ini. Setelah kaleng terisi, ditekan lagi tombol start untuk menjalankan kaleng ke tempat pengisian kedua, di mana terdapat juga sensor di sini untuk memberhentikan kaleng ketika sudah sampai ke tempatnya. Lalu ditekan lagi tombol start. Nah, dia mengisi untuk warna kedua dan terjadi percampuran warna, di mana merah dan biru menjadi ungu. Lalu ditekan lagi tombol start untuk maju ke stasiun berikutnya. Dan di stasiun 3 terdapat juga sensor, serta harus ditekan tombol start untuk mencampur ketiga warna. Di sini terlihat campuran dari RGB, di mana komposisinya sama menjadi putih. Lalu otomatis setelah penuh, kaleng cat bergerak menuju ke konveyor transfer untuk ke penyimpanan. Nah, ini di gudang penyimpanan,
kaleng lanjut ke storage penyimpanan yang ada di sini. Ketika kaleng sudah masuk ke dalam storage penyimpanan, warna lampu LED di sini akan menyala hijau dan indikator penyimpanan di sini menunjukkan bahwa cat putih sudah bertambah 1. Lalu kembali ke slide sebelumnya untuk melakukan repeat order, di mana kita menekan start setiap kali siklus akan dimulai. Di sini dilakukan pengulangan sebanyak 2 kali untuk mencapai jumlah kontak yang tersedia seperti barusan. Kali ini kaleng cat dibawa ke conveyor, ke tempat penyimpanan tadi seperti siklus sebelumnya. Nah, ketika sudah mencapai penyimpanan, dia kalengnya masuk ke dalam storage, lalu tanda lampu storage di situ menyala serta indikator menunjukkan angka 2 sebagai jumlah cat yang ada di penyimpanan. Lalu setelah order terpenuhi, di mana tadi kita minta 2 kali order, lampu merah dan kuning akan blinking menandakan siklus sudah berhenti bekerja. Lalu kembali ke slide sebelumnya. Untuk mematikan lampu merah, dilakukan penekanan pada tombol stop selama 1 kali. Dan untuk menjalankan kembali siklus, dilakukan penekanan tombol reset selama 3 detik seperti di awal tadi. Nah, lalu kita kembali ke menu order. Nah, untuk order otomatis, untuk mendapatkan tampilan yang lebih jelas dari sistem yang kami buat, izinkan kami untuk beralih ke tampilan berbagi layar seperti berikut. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, di mana sistem otomatis ini akan dilakukan secara screen sharing agar proses kerja sistemnya itu terlihat lebih jelas gitu. Nah, untuk langkah-langkahnya sama seperti yang barusan. Di sini ada lampu kuning blinking, dan untuk mematikan lampu kuning blinking ini kita menekan tombol reset selama 3 detik. Nah, setelah tombol reset ditekan selama 3 detik, lampu hijau menyala yang menandakan sistem siap digunakan. Lalu kita menekan tombol order di sini. Nah, karena tadi sistem kita menggunakan manual semua warna, sekarang kita akan mencoba sistem otomatis untuk warna merah. Nah, setelah itu kita memasukkan jumlah order untuk warna merah ini. Saya kasih contoh 2. Nah, setelah itu kita tekan tombol start. Lalu kaleng kosong akan maju dan menyentuh sensor, dan kemudian kaleng akan berhenti di stasiun pengisian. Lalu pengisian kaleng ini berwarna merah. Nah, setelah kaleng selesai diisi, kaleng akan maju menuju ruang storage. Setelah sampai di ruang storage, di sini ada penyimpanan yang nantinya saat kaleng masuk ke ruang penyimpanan ini, lampu hijau di sini akan nyala dan counter di sini akan bertambah 1. Dan kemudian sistem akan berulang sesuai dengan yang kita order barusan. Ini order kedua. Oke, maju lagi itu ke ruang storage. Kaleng maju lagi untuk ke tempat penyimpanan. Setelah itu lampu hijau menyala, kemudian
kemudian counter bertambah 2. Nah, setelah mencapai apa yang kita order barusan, maka lampu merah dan lampu kuning di sini akan blinking. Nah, untuk menghentikan lampu merah dan kuning ini blinking, kita menekan tombol stop sekali. Nah, lalu sistem akan kembali ke semula. Nah, kemudian setelah sistem kembali ke posisi standby, kita akan melakukan otomatis untuk bucket warna biru. Nah, caranya sama seperti yang awal. Di sini ada lampu kuning blinking lagi. Lalu kita menekan tombol reset selama 3 detik. Lalu tombol order akan muncul. Nah, setelah tombol order muncul, di sini jumlah ordernya reset menjadi 0 lagi. Sekarang kita pindahkan ke otomatis warna biru. Nah, lalu kita sebagai contoh kita masukkan order 2 kali saja, seperti yang warna merah tadi. Lalu kita menekan start. Nah, kemudian paket kosong akan maju. Setelah itu mengenai sensor, lalu berhenti di stasiun pengisian untuk cat warna biru. Nah, setelah paket terisi penuh, paket akan berjalan menuju ruang storage. Nah, saat di ruang storage, paket menuju ke tempat penyimpanan ini. Nah, setelah itu sama seperti yang barusan, lampu saat paket masuk ke dalam tempat penyimpanan ini, lampu hijau akan nyala dan counter di sini bertambah 1. Lalu siklus akan berulang sampai jumlah order yang kita order tadi. Maju lagi untuk ke ruang storage. Lalu masuki ke tempat penyimpanan. Setelah itu lampu hijau akan nyala dan counter di sini menunjukkan 2. Dan setelah order selesai, maka lampu merah dan kuning di sini akan blinking. Nah, untuk mematikan lampu merah dan kuning ini dan kembali ke sistem standby dengan cara menekan stop sekali. Nah, setelah sistem kembali ke posisi standby, di sini lampu kuning kembali blinking. Lalu untuk menyalakan lampu hijau kembali dan munculkan tombol order, kita perlu menekan tombol reset selama 3 detik. Nah, setelah tombol reset ditekan selama 3 detik, lampu hijau di sini akan menyala dan order di sini akan muncul. Nah, setelah itu kita pindahkan ke otomatis warna hijau karena kita akan mencoba sistem yang otomatis warna hijau ini. Lalu kita masukkan jumlah ordernya. Sini saya akan mencoba seperti tadi aja 2. Setelah itu kita tekan tombol start. Lalu paket akan berjalan. Nah, setelah itu mengenai sensor, lalu berhenti di stasiun pengisian berwarna hijau ini. Setelah paket terisi penuh, akan maju, lalu berpindah. Nah, berpindah untuk ke storage room. Nah, di storage room ini ada tempat penyimpanan yang dimana saat paket memasuki tempat penyimpanan ini, lampu hijau di sini akan bertambah dan cat hijau di sini juga akan bertambah. Nah, setelah itu sistem akan berulang sesuai dengan order yang kita buat tadi, sebanyak 2. Mengisi lagi. Setelah itu maju, berpindah untuk ke ruang storage. Pada ruang storage, maju lagi untuk ke tempat penyimpanan barusan. Nah, setelah masuk, lampu hijau di sini akan menyala kembali dan counter di sini menunjukkan 2 sesuai dengan apa yang kita order barusan. Dan setelah sistem selesai, lampu merah dan kuning di sini akan blinking yang menunjukkan sequence telah selesai. Nah, untuk mematikannya lagi, kita pencet tombol stop. Sistem akan kembali ke posisi standby.
Baik, mungkin sekian yang dapat kami presentasikan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam penyampaian dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.